history, misteri. Mari kita bahas kejadiannya. Levi Priscilia berasal dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dia lahir pada Juli 1983 dan pernah menikah 2 kali. Dari pernikahan pertama, dia memiliki anak yang tinggal bersama keluarganya di Palangkaraya. Pada 2011, Levi menikah lagi dengan Aryadi dan mereka memiliki seorang anak. Sebagai ibu rumah tangga, Levi hidup berkecukupan. Maklumlah, sang suami seorang pengusaha. Mereka tinggal di kawasan Kertakhanyar, tak jauh dari Banjarmasin, ibu kota Kalimantan Selatan. Di rumahnya ada 2 mobil dan seorang sopir bernama Agus dan istrinya Mila yang bekerja sebagai ART. Di balik kehidupan yang tampak baik itu, Levi banyak memendam gundah gulana. Ada beberapa keinginannya yang belum tercapai. Sebab itulah, untuk mewujudkan keinginan itu, Levi mendatangi Zulkifli Ali atau Habib Alex untuk meminta bantuan. Levi ingin suaminya tidak selingkuh, dan Habib Alex kemudian memberikan air khusus padanya. Tampaknya air itu mujarab. Terbukti, Levi kembali mendatangi sang Habib untuk mengucapkan terima kasih. Dia bilang, atas bantuan sang Habib, suaminya telah membelikannya sebuah rumah di Jalan Ahmad Yani, Kertakhanyar, yang lokasinya tak jauh dari Hotel Aston. Suatu hari, di tahun 2017, pada kunjungan ketiga ke tempat Habib Alex, Levi berkenalan dengan Ebon, adik angkat sang Habib. Ebon alias Herman Daryanto, seorang residivis yang sudah berkali-kali mendekam di balik bui. Selain kerap masuk penjara, konon katanya Ebon punya ilmu klinik dan ilmu kebal yang diperolehnya setelah menenggak berbagai macam minyak kebal. Setelah berkenalan dengan Levi, Ebon pun kembali melakukan kejahatan dan masuk penjara lagi selama 7 bulan karena masalah senjata tajam. Pada Agustus 2018, Ebon mendapat kejutan. Levi menghubungi ponselnya saat dirinya masih ditahan di lapas Teluk Dalam, Banjarmasin. Wanita itu meminta Ebon melakukan ritual klinik agar 3 permintaannya terkabul, yaitu agar suaminya betah di rumah, agar mertuanya pergi dari rumahnya, dan supaya suaminya membelikannya berlian. Ebon pun melakukan ritual di dalam penjara. Ritual pertama berhasil. Suami Levi jadi betah di rumah. Wanita itu pun memberi si napi imbalan sebesar Rp300.000. Selanjutnya Ebon melakukan ritual kedua, dan wow, berhasil lagi. Mertua Levi pergi dari rumahnya. Wanita itu pun kembali membayar si napi imbalan sebesar Rp200.000. Namun ritual ketiga tampaknya tidak berhasil. Levi menunggu-nunggu, tapi suaminya tidak juga memberikannya berlian. Levi pun berpesan kepada Ebon jika nanti pria itu bebas agar menemuinya. Dan demikianlah pada Kamis 22 November 2018. Saat itu suami Levi sedang berada di Palembang untuk urusan pekerjaan. Levi meminta sang supir Agus mengantarnya membeli baju untuk dipakai menghadiri ibadah di gereja. Dia juga minta diantar mengunjungi 2 salon. Agus agak heran, sebab selama ini majikan jarang ke salon. Setelah urusannya di salon usai, Levi buru-buru mengajak Agus pulang. Adik angkat saya akan datang, begitu katanya. Sebelum tiba di rumah, Levi minta Agus mampir di Hotel Aston untuk menjemput adik angkatnya, yang kemudian mengikuti mereka pulang dengan sepeda motor. Setiba di rumah, sudah pukul 4 sore. Levi minta si sopir Agus pergi dengan istrinya Mila dan bersama anak Levi untuk berbelanja. Nah, kini rumah kosong, hanya ada Levi dan si adik angkat. Sebenarnya pria itu bukan adik angkatnya, melainkan Ebon, si mantan napi yang baru saja keluar dari penjara 2 hari lalu. Sesuai janji, kini mereka bertemu. Kepada Ebon, Levi berkeluh kesah bahwa hingga kini suaminya bukannya memberikannya berlian, malah membeli truk. Wanita itu juga ingin tahu apakah suaminya saat ini beristri lagi atau tidak. Untuk itulah Levi ingin Ebon kembali melakukan ritual klinik untuknya. Ebon menyanggupi dan menyebutkan perlengkapan ritual, yaitu beberapa potong kapas bujang, 1 buah biji zaitun, 2 potong kayu gaharu, kemenyan, juga sebotol kecil minyak sapu jagat, minyak zafaron, dan minyak misik, sebuah kecil intan jambun dan intan putih, selembar kain jarik, dan sebuah gunting. Levi setuju, lalu memberikan uang Rp300.000 kepada Ebon untuk membeli perlengkapan itu. Ebon pun pergi ke pasar Kuripan, Banjarmasin untuk membeli semua persyaratan. 11.30 malam, Ebon menghubungi Levi dan menanyakan, apakah kamu sudah siap melakukan ritual? Iya, jawab Levi.
Dia pun minta tolong supirnya, Agus, untuk memesan sebuah kamar di Hotel Aston yang lokasinya dekat dengan rumahnya. Namun sial, kamarnya sudah full booking. Ketika Levi menyampaikan hal itu pada Ebon, tidak masalah. Kata pria itu, ritual bisa dilakukan di mana saja. Dia sarankan untuk melakukannya di mobil Levi saja. Levi pun bersiap-siap. Tengah malam saat itu, sudah memasuki Jumat 23 November. Levi mengetuk kamar sopirnya, Agus, saya mau keluar sebentar. Tolong jaga anak saya, katanya. Agus kaget mendengar di tengah gelap majikan akan pergi. Pria itu menawarkan diri untuk mengantar, tapi Levi menolak dan mengatakan akan menyetir sendiri. Sikap sang majikan yang aneh membuat Agus dan istrinya Mila cemas. Tidak biasanya sang majikan menyetir mobil sendiri, terlebih di tengah gelap. Sekitar 1 jam setelah sang majikan pergi, Agus yang tidur mendadak mendengar samar suara tangisan. Begitu pula Mila istrinya mendengar suara tangisan yang sama. Keduanya merinding. Terlebih, tiba-tiba 2 ekor anjing di halaman melolong seperti menangisi sesuatu. Sementara itu, setelah pamit pada sopirnya, Levi menyetir ke arah Hotel Aston. Di sana, Ebon sudah menunggu dengan sepeda motor di tengah gelap. Wanita itu pun memarkir mobilnya. Sebelum memulai ritual, terlebih dahulu, Ebon mengitari mobil sebanyak 3 kali untuk membersihkan benda-benda atau hal-hal gaib yang ada di mobil itu. Namun kemudian Levi merasa tidak nyaman karena melihat security Hotel Aston mundar-mandir. Mereka pun pindah tempat. Levi mengemudikan mobil ke arah sebuah showroom mobil, masih di kawasan itu juga. Ebon mengikuti dengan sepeda motor. Di depan showroom itulah, Levi kemudian memarkir mobilnya. Ebon masuk dan duduk di jok belakang. Pria itu mempersiapkan ritual dan meracik ini dan itu. Dia juga menggunting kain jarik menjadi 2. Yang satu digunakan untuk mengikat kepala Levi, dan yang satunya lagi dipakai sebagai baju, agar nantinya saat ritual berlangsung, Levi bisa masuk dan berselancar di alam gaib. Ebon kemudian pindah duduk ke depan, di samping Levi, yang duduk di belakang kemudi, dan ritual pun dimulai. Ebon berkonsentrasi penuh, namun tidak dengan Levi. Wanita itu mengatakan, kepalanya pusing, ritual pun buyar, dan harus diulang kembali. Ebon mengingatkan agar Levi benar-benar berkonsentrasi. Ritual kedua pun dimulai, namun mendadak HP Levi berbunyi, dan bukannya mematikan, Levi malah menjawabnya. Melihat wanita itu tidak serius, Ebon mulai naik pitam. Kamu ini serius tidak? Saya sudah jauh-jauh datang ke sini. Kamu malah tidak mau konsentrasi. Lebih baik batal saja. Mendengar Ebon marah, Levi diam. Namun tidak lama kemudian, wanita itu berkomentar bahwa dirinya sampai saat ini belum dibelikan berlian oleh suaminya. Amarah Ebon kembali tersulut. Kalau yang itu perlu proses, tidak langsung sekonyong-konyong kamu dibelikan berlian oleh suamimu. Mendengar bentakan Ebon, Levi tidak terima. Terjadi perang mulut di antara keduanya. Sebenarnya kamu ini bisa tidak? Bentak Levi. Cukup sudah. Ebon tidak bisa lagi membendung murkanya. Dia ambil gunting di dashboard mobil dan menghujamkannya ke tubuh Levi berkali-kali. Lalu diraihnya kain jarik di kepala Levi dan memakainya menjerat leher wanita malang itu. Levi pun berhenti bernafas, tapi sepasang matanya terbuka lebar. Ebon berusaha menutupnya berkali-kali, tapi gagal. Pria itu ketakutan, lalu mengambil sebuah cincin emas yang dikenakan Levi. Di tengah gelap, dia bergegas kabur dengan sepeda motornya. Semua aksi mengerikan itu terjadi sekitar pukul 1.30 hingga jam 2 pagi. Pada Jumat, 23 November 2018, Ebon tiba di rumah seorang teman yang sedang minum minuman. Dia pun ikut menenggak bir. Saat itulah, sosok Levi muncul di depannya. Dia hanya menatapnya dengan sepasang mata melotot. Ebon ketakutan dan pulang ke rumahnya untuk tidur. Namun sosok Levi muncul kembali, memandangnya dengan sepasang mata melotot. Pagi itu, Jumat 23 November 2018, pemilik showroom mobil melihat mobil Suzuki warna biru metalik parkir di pintu masuk showroom. Pria itu lalu minta anaknya mendatangi mobil itu dan minta pemiliknya memindahkan mobil. Ketika si anak mendekati mobil itu, dia melihat pintu mobil sedikit terbuka. Ketika dia melongok ke dalam, betapa terkejut dirinya melihat pemandangan mengerikan. Seorang wanita terkulai berlumuran darah. Hal itu segera dilaporkan pada polisi. Sesaat kemudian, berita itu telah menyebar. Tidak hanya puluhan petugas polisi yang hadir, namun juga masyarakat yang segera menyebarkan foto-foto jasad wanita itu lewat medsos. Polisi menemukan KTP wanita itu, dan identitasnya pun terkuak. Namanya Levi Priscilia, seorang ibu rumah tangga, berusia 35 tahun,
yang tinggal tidak jauh dari Hotel Aston. Sementara itu, si sopir Angus dan istrinya Mila menunggu-nunggu majikan mereka hingga pagi tidak kunjung pulang. Mereka mencoba menelpon ponselnya, tapi tak ada jawaban. Namun Agus tak perlu menunggu lama, sebab seseorang kemudian menghubunginya dan memberitahu tentang penemuan jasad sang majikan di dalam mobil. Berita itu segera diinformasikan kepada seluruh keluarga Levi. Suaminya yang berada di Palembang segera pulang dan langsung menuju Rumah Sakit Ulin Banjarmasin untuk mengidentifikasi jasad Levi. Sementara itu polisi menanyai banyak saksi, termasuk sopir dan ART Levi, satpam Hotel Aston, dan saksi-saksi lainnya. Mereka juga berhasil memperoleh rekaman CCTV di sekitar TKP dan bisa melihat dengan jelas wajah dan pergerakan si pelaku. Berdasarkan informasi yang terkumpul, polisi pun berhasil meringkus si pelaku. Ebon saat itu sedang tidur pada Sabtu dini hari di rumahnya di Jalan Martapura Lama, Kabupaten Banjar. Pria itu mengaku dialah pembunuh Levi. Hal itu dilakukannya spontan tanpa direncanakan karena merasa marah dan diremehkan oleh Levi. Herman alias Ebon diseret ke hadapan meja hijau. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Martapura. Pria itu divonis 13 tahun penjara dan untuk sekian kalinya si penjahat harus meringkuk di balik bui. Di penjara, Ebon tetap diganggu sosok Levi yang kerap muncul di dekatnya, diam dan hanya menatapnya dengan sepasang mata melotot. Dan demikianlah akhir dari kasus kali ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan berita lainnya. Sekian, terima kasih.